Shalom. Ada video yang harus saya jawab. Jadi orang Islam masuk Kristen, Mormon, kemudian balik lagi ke Islam. Katanya mu'alaf cerdas katanya. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menemukan orang murtad itu karena menemukan kesalahan dalam Al-Quran katanya. Oke, bagus kamu ya. Mari kita dengarkan kata-kata dia ini. Siapa sih namanya si Dulkomeng ini? 80. Perkenalkan, nama saya Anton Kristiono. Saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan kan saya sejak 2009 juga sering menanganin orang-orang yang murtad dari Islam. Begitu pula berdasarkan penelitian saya belum menemukan orang yang murtad dari Islam karena dia menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Bukan. Tapi orang yang murtad itu karena mereka ada faktor X. Faktor X ini seperti bisa keluarga yang broken home, bisa karena masalah pendidikan, masalah ekonomi, dan sebagainya. Tapi di gereja itu memang ada berapa. Ntar dulu, Kristiono, ya? Kamu bilang tidak menemukan. Justru orang menemukan itu rata-rata karena kesalahan Al-Quran itu. Kalau saya jelas sekali, 300 ayat Quran itu harus dihapuskan dari kehidupan umat manusia. Dan nggak pantas kitab suci macam itu masih dipakai sampai zaman now. Zaman sekarang nggak boleh lagi. Kamu tahu nggak, kacamata kamu itu buatan Arab. Mulai dari ujung kaki, sendal kamu, sepatu kamu, itu bukan buatan Islam. Baju kamu, seluruh yang menempel itu buatan orang kafir. Siapa sih orang kafir itu? Non-Muslim. Siapa sih yang kafir itu? Yahudi. Siapa lagi? Buddha. Siapa lagi? Kristen, Hindu. Pokoknya semua non-Muslim itu kafir. Ulaika humul kafirun. Dan dikatakan oleh Allah, oleh Al-Quran, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Yang membuat pesawat terbang itu orang kafir. Itu seburuk-buruknya makhluk. Yang membuat kacamata kamu itu adalah seburuk-buruknya makhluk, orang kafir. Sekarang kamu berpikir yang membuat pesawat terbang itu orang kafir. Tapi oleh Allah di dalam Al-Quran disebut seburuk-buruknya makhluk. Kok makhluk paling buruk bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan HP yang kamu pegang itu? Ini saya marah saya marah sekarang. Karena kamu nyinggung kamu. Dan ini akan membuat tersinggung seluruh Muslim Indonesia. Karena kata-kata saya, Allah kurang ajar. Allahmu itu tidak maha tahu. Karena dia sudah menuduh orang di luar Islam, yaitu orang kafir, seburuk-buruknya makhluk. Berarti Allahmu itu tidak tahu dengan revolusi industri. Allahmu tidak maha tahu bahwa pada tahun sekian, yaitu di abad ke-19, abad 20, terjadi lonjakan yang luar biasa. Pengetahuan manusia
yang secara revolusioner menemukan pesawat terbang, menemukan mesin jahit, sehingga kita memiliki baju yang bermacam-macam. Elias Howe menyiapkan, menciptakan mesin jahit. Thomas Edison membuat lampu. Semua orang kafir. Berarti Allah itu tidak maha tahu, karena pada tahun sekian akan menciptakan pesawat terbang, mobil, Ford, pencipta mobil Ford Amerika. Akhirnya Jepang, anak-anak Jepang belajar, muncullah mobil-mobil baru dari Jepang. Semua orang kafir, semua saudara. Yang dikatakan oleh Al-Quran, surat ke-98 ayat 6, orang kafir seburuk-buruknya makhluk. Allah tidak tahu bahwa tahun sekian menciptakan kecanggihan HP, jam tangan, semua yang kamu pakai itu, ya, jam tangan, apalagi kacamata. Ini bukan orang Islam. Terus apa sumbangan Islam bagi kebaikan dunia ini, bagi toleransi dan damai? Nggak ada. Tetapi dia pakai itu mobil, pesawat terbang yang dibuat oleh orang kafir, kemudian ditabrakin kepada gedung kembar di Amerika. Dalam waktu nggak lama 5.000 orang putus nyawanya. Sama dengan nabimu dulu, abad ke-7, dia masuk 5 suku Yahudi dihabisin. Satu suku Najran, Nasrani, habis. Dalam satu malam itu nabimu itu memutuskan leher orang. Tidak kurang 900 orang lehernya putus. Apa sumbangan agamamu bagi kedamaian dunia ini? Bagi pencerahan masa depan? Yang terjadi adalah negara-negara mayoritas agama kamu itu rendah sumber daya manusianya, jauh. Sekarang peperangan yang terjadi antara Pakistan dan India, orang India terlalu benci dengan kelakuan nenek moyang kamu, dengan 30 gelombang para sultan yang menghancurkan dewa-dewa mereka, yang menghancurkan kuil-kuil Hindu dan Buddha, dirusak selama 300 tahun. Dan ada 30 sultan turun-temurun yang menguasai India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Hancur. Tidak kurang dari 1,5 juta orang India nyawanya putus gara-gara ekspansi yang kalian lakukan terhadap bangsa-bangsa lain. Wajar saja. Kamu mau adu apa tentang ketuhanan? Sekarang kecanggihan teknologi itu terbongkar semua kelakuan nabi kamu. Weh, ngomong karena faktor X katanya, karena enggak masalah ekonomi, masalah perempuan, masalah kelaparan, orang murtad dari Islam katanya. Sedangkan orang yang masuk dari Kristen masuk Islam katanya cerdas, pintar, kecil, nggak ada sama sekalinya. Suruh debat saya dengan Donitan. Jangan ngomong sepihak melulu.
nanya terus. Berapa lama saya akan nanya kamu? Jangan main nanya melulu dong. Kenapa nggak mau ditanya? Hah? Silakan kamu mempertahankan imanmu. Jangan sekedar monolog. Kalau saya monolog, saya menyampaikan data, fakta, dan argumen yang benar. Jangan bikin saya marah hati. Allahmu itu sangat kurang ajar. Kenapa dia nggak tahu bahwa yang dia hina, ya Allahmu itu menghina orang kafir seburuk-buruknya makhluk. Padahal semuanya ini orang kafir yang membuat televisi, yang membuat apa saja. Kalian tinggal jual, beli, dan yang mencipta. Kenapa ekspansi Islam itu berhenti, saudara-saudara? Selama ini mereka menang, masuk ke sana mereka menang, masuk ke sini masuk. Penemuan dinamit telah menghentikan. Kok senjatanya begini? Begitu dilempar, dor katanya, mati satu orang. Padahal nggak nyentuh itu, cuman ada peluru yang keluar dari moncong, dor. Kalahlah orang Islam itu, saudara-saudara, dengan Eropa. Dan seluruh daratan Eropa yang sudah dikuasai oleh Muslim itu akhirnya hancur semua. Cordova, Spanyol, nggak ada sisanya Islam sekarang. Dan mereka sangat benci dengan Islam. Lu ngomong kayak begini lagi, ya, ngomong ulang-ulang lagi, muncul lagi orang kayak begini. Allahmu kurang ajar, Allahmu iblis. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa yang membuat kemajuan teknologi zaman sekarang ini adalah semua bukan dari Muslim. Kenapa bukan dari keluarga kamu? Kenapa bukan dari Islam yang menciptakan radio? Kalian hanya bisa pakai. Dan sekarang antara orang ateis dengan orang Kristen sedang berlomba-lomba menyiapkan senjata. Nanti dijual ke Arab. Biar mereka ngek masing-masing itu. Habis-habislah mereka. Kenapa? Terlalu penting agamamu daripada kebenaran hidup, toleransi, dan damai. Kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana membangun pertanian yang bagus, menyiapkan peternakan, agar mereka bisa makan yang banyak, protein hidupnya. Kenapa kita tidak membangun kehidupan? Bagaimana memperbaiki hutan yang sudah hancur itu? Jangan seperti Afrika. Sudah habis semua sekarang Afrika kepanasan. Karena mereka membakar, merusak hutan. Tapi bagaimana kita menanam ulang ini? Kita tanam ulang itu. Yang dilakukan oleh penambang di Kalimantan, penambang batu bara yang merusak ekosistem alam itu. Kenapa kita nggak hidup seperti agama Badui di Banten sana? Begitu damainya mereka hidup bersama komunitas mereka. Bahkan mereka tidak berani untuk mengeksploitasi. Paling mereka menjual madu ke Jakarta, jalan kaki dari Banten. Mereka nggak mau naik motor ataupun naik mobil, karena menjaga kelestarian alam. Kenapa kamu tidak berpikir seperti itu? Amat sederhana sekali membangun Indonesia yang toleransi dan damai. Kamu bilang tidak temu,
Kenapa kamu tidak membaca dan mendengar video-video saya dan buku-buku yang saya tulis? Lo mah bikin gua sakit hati ya. Baru kali ini saya marah banget sama mu'alaf ini. Terima kasih ya. Saya sudah marah kayak begini nih. Orang yang mereka ini dididik menjadi seorang misionaris yang tugasnya untuk mengembala domba-domba yang tersesat ini. Ada metodenya dan sebagainya. Jadi biasanya mereka hadir kepada orang-orang yang memang menjadi target. Kalau kayak saya lebih fokusnya kepada orang-orang mahasiswa yang aktivis dakwah kampus. Saya dekatin, saya ateiskan atau saya murtadkan. Ada juga misionaris yang dia sasarannya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat. Jadi ada spesialisasi sendiri. Berpikir misionaris itu senjatanya cuma mie instan saja, tidak gitu. Jadi saudara, strategi lebih baik ateis daripada beragama yang begitu rusak itu. Satu-satu untuk menyelamatkan dunia ini adalah ikut Yesus. Karena Yesus itu jalan perdamaian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.